Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Absari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, investasi berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kabupaten Magelang sejahtera. Dan tentunya Kalista masih bersama dengan narasumber kita yang hadir kali ini di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Adang Advan STMT selaku Sekretaris Dinas dari DPM PTSP Kabupaten Magelang dan juga Bapak Ibnu Pangesti Eskom selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPM PTSP Kabupaten Magelang. Pak Adang dan Pak Ibnu masih semangat kan? Biarpun agak ngilang-ngilang tadi ya. Semangat selalu. Oke, kita langsung aja bahas Bapak. Tadi Kalista sempat bertanya tapi hilang di tengah jalan, belum sampai penjelasannya udah mati deh. Oh. Gambaran umum perkembangan investasi di Kabupaten Magelang boleh dilanjutkan Bapak, monggo. Iya, jadi gambaran umum di Kabupaten Magelang senada dengan apa yang digariskan di RPJP maupun RT/RW. Jadi di kita itu masih mengarahkan kebijakannya itu kan di yang pertama sektor unggulan kita di usaha mikro kecil, kemudian pertanian dan pariwisata. Kalau dari sisi potensi di kita 70% lahan itu kan masih pertanian dan untuk industri itu baru 0,5% atau sekitar 525 hektar. Adapun untuk LKPM, laporan kinerja penanaman modal akhir tahun 2025 yang lalu, kita yang tercatat sudah melampaui target yang ditetapkan di Renstra maupun oleh provinsi. Jadi di kita itu realisasi investasinya itu sudah lebih dari 1 triliun. Nah, kemudian proporsinya, secara proporsi itu didominasi masih penanaman modal dalam negeri 86, sekian persen dan sisanya hampir 14% itu dari penanaman modal asing. Itu seperti itu. Oke, kalau sektor yang menjadi unggulan investasi di Kabupaten Magelang ini sendiri, ini dari sektor apa aja sih Bapak? Kalau yang menjadi unggulan berdasarkan data LKPM, kemarin yang tertinggi itu dari sektor industri pengolahan, manufacture. Nah, kemudian kalau dari sini, dari industri itu kalau kita melihat tadi angka yang saya sampaikan tadi, secara luasan, kawasan peruntukan industri kita, itu kan masih kecil nih, 525 hektar atau sekitar 0,46 dari luas wilayah Kabupaten Magelang. Tetapi kalau melihat size-nya itu kan sudah di PDRB yang tinggi ya, yang tertinggi. Di bawahnya pertanian. Di bawahnya pertanian, di industri pengolahan itu kalau PDRB yang terakhir itu sudah ranking 1. Ini kan menunjukkan apa yang ada investasi yang masuk di Kabupaten Magelang itu industri-industri yang potensial. Buktinya di sini juga yang high tech juga sudah masuk. Jadi yang tertinggi kemarin di LKPM itu industri pengolahannya adalah untuk terkait dengan mobil listrik atau angkutan listrik itu ada di Kabupaten Magelang. Luar biasa untuk kita. Oke, baik. Lalu bagaimana juga nih Bapak peran DPM PTSP Kabupaten Magelang dalam mendukung iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Magelang sendiri? Boleh Bapak Ibnu, monggo. Bapak Ibnu Aji. Mbak Kalista, terima kasih. Jadi DPM PTSP ini kan menjadi gerbang pertama gitu dari proses perizinan dari pihak investor. Dalam hal ini memang ketika seorang investor itu akan menanamkan modal atau investasi di Kabupaten Magelang, ini yang memang kemudian pertama kali adalah yang dilihat peran dari DPM PTSP di depan. Jadi pelayanan perizinan terkait dengan investasi ini kan yang pertama. Kemudian kita sudah menggunakan aplikasi yang memang itu diwajibkan dari pusat untuk digunakan, yang akan mempermudah pelaku usaha, investasi, investor untuk melakukan proses perizinan. Jadi
ada aplikasi OSS itu, online single submission. Jadi aplikasi terpusat yang memudahkan. Jadi perizinan tidak harus kemudian dia datang ke kantor untuk kemudian input data atau kemudian hanya memberikan berkas, enggak, tapi cukup dari lokasi masing-masing sendiri untuk kemudian memproses perizinan itu melalui sistem OSS sepanjang akses internetnya ada, terus kemudian kuotanya ada begitu. Nah, itu bisa mengakses aplikasi dan mudah untuk digunakan. Jadi tinggal upload aja dokumen-dokumennya, nanti prosesnya akan berjalan melalui OSS. Kemudian selain kemudian aplikasi itu yang memudahkan, tidak harus datang, cukup dari kantor masing-masing. Kita juga melakukan promosi investasi ya, promosi investasi, kemudian fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar, skala besar dengan UMKM lokal begitu, agar terjadi kemitraan yang baik, yang saling menguntungkan di antara mereka. Kemudian juga kita melakukan pengawasan agar proses perizinan itu berjalan sesuai dengan ketentuannya, begitu, ketentuan perundang-undangan. Oke, baik. Kalau bentuk inovasi pelayanan yang dilakukan DPM PTSP Kabupaten Magelang ini sendiri kepada investor ini seperti apa, Bapak? Jadi kami mengembangkan pelayanan perizinan yang cepat gitu ya, cepat, transparan dan berbasis digital. Jadi kemudian kita juga kembangkan aplikasi di luar OSS untuk mendukung perizinan di OSS yang non berusaha. Kemudian kita juga ada pelayanan jemput bola ke kecamatan dan desa. Jadi selain kemudian memudahkan, kita juga jemput bola untuk pelaku UMK terutama ya, kita jemput bola ke kecamatan dan desa. Kemudian ada klinik investasi yang kita siap membantu investor yang akan melakukan konsultasi perizinan atau regulasi begitu. Oke, baik. Bapak, bagaimana juga nih kebijakan investasi ini yang dikaitkan dengan visi misi Bupati Magelang itu, Bapak, yang Anyar Gres. Ini bisa dijelaskan, monggo. Bu, dari pengejawantahan dari visi Pak Bupati itu kan ada Sabta Cipta nih, Sabta Cipta. Jadi kalau di DPM PTSP itu kita ada di Gemilang Potensinya dan melayani birokrasi nih. Jadi di sini Gemilang Potensinya sebagaimana kita ketahui, kalau dalam konteks ini di Kabupaten Magelang memang potensinya itu kan sangat luar biasa. Bagaimana DPM PTSP itu ikut memasarkan potensi yang ada. Kemudian juga di sini kita mengharmonisasi. Jadi yang namanya Gemilang Potensi ini pasti ibarat itu gula, semut itu kan pasti akan datang, datang. Tapi bagaimana caranya kita mengharmonisasikan. Jadi investasi itu kan tidak hanya fisik, tetapi kultur, lingkungan sosial itu kan juga menjadi prioritas juga. Jangan sampai nanti investasi yang datang, tetapi juga tidak koheren dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Makanya kan di kita tadi yang disampaikan oleh Mas Aji, dalam satu pintu itu kita kejawantahkan bahwa masuk ke kita, nanti kita yang akan mengkoordinir dan melayani secara optimal. Ini dalam hal juga melayani birokrasi ini, itu seperti itu. Jadi harapan dari kami, kalau ada investor itu datang pertama kali ya ke kita di pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini DPM PTSP. Nanti segala sesuatu yang dibutuhkan secara administratif, tahapan proses dan lain-lain, kita yang akan melayani secara optimal. Itu Bu, kalau kaitan dengan Sabta Cipta. Oke, baik. Kalau selain dengan angka nominal investasi nih Bapak, parameter apa aja yang digunakan untuk mengukur bahwa investasi tersebut itu benar-benar berkontribusi langsung pada visi Kabupaten Magelang sendiri yang Magelang Sejahtera, seperti itu Bapak? Oke. Kalau di luar angka-angka konkret itu mungkin yang kami garis bawahi selama ini adalah kondusivitas. Kondusivitas di wilayah di mana investasi itu berjalan. Jadi kan kita ketahui di Kabupaten Magelang kan culture terkait dengan kehidupan sosial itu kan sangat kental ya. Ketika di situ dan
investasi itu harmoni, ini adalah salah satu ukuran kualitatif yang perlu kita perhatikan. Kalau angka-angka katakanlah ada kenaikan upah dan lain-lain tanpa ada kondusivitas, saya yakin juga tidak akan berarti apa-apa, khususnya seperti yang masyarakat yang terjadi di Kabupaten Magelang itu seperti itu. Oke, baik. Bapak Adang dan juga Pak Aji, kita break sejenak. Abis ini kita ngebahas bentuk dukungan yang konkret DPMPTSP untuk para investor itu sendiri ya Bapak. Ya. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di line WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki, nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, ini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali.
Mall pelayanan publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kliteh. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung barengan Kalista Absari, kali ini bisa bergabung di line WA tentu di 081578968968. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, dan kita masih juga bersama narasumber kita kali ini. Ada Bapak Adang Advan STMT selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Ibnu Pangesti Aji Eskom selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Magelang. Pak Adang dan Pak Aji masih semangat ya Pak? Semangat. Oke. Pak, tadi Kalista tanya tapi belum dijawab. Ini emang buat sesi ini sih. Yeah. Bentuk dukungan konkret DPMPTSP Kabupaten Magelang sendiri untuk para investor ini apa aja Bapak? Monggo, silahkan. Oke. Yang pertama itu komunikasi yang mudah. Jadi komunikasi yang mudah itu kan kunci dari semuanya. Kalau saya itu selalu sampaikan 50% pekerjaan itu selesai kalau kita sudah punya nomor WA. Nah, diantaranya di situ kan nanti dari komunikasi yang mudah tentunya kita bisa mendampingi terkait dengan bagaimana perizinan, konsultasi perizinan, kemudian konsultasi terkait dengan proses mewujudkan investasi sampai ke syarat dasar, itu kan kita juga bisa di situ. Jadi di kami kalau terkait dengan investasi, monggo bisa rawuh ke DPMPTSP tentunya dengan mengisi buku tamu, mau ketemu dengan siapapun nanti kita bisa jelaskan prosesnya. Jadi intinya yang pertama itu komunikasi yang mudah. Kemudian yang kedua, layanan perizinan yang tepat dan mudah. Saya katakan tepat karena kan memang di kita di Kabupaten Magelang sebagian besar kan wilayahnya belum ada rencana detail tata ruang, sehingga di situ
kan untuk persyaratan dasar perizinan terkait dengan PKKPR itu kan sangat kontekstual terhadap wilayah masing-masing. Nah, jadi di situ saya katakan tepat. Jadi karena nanti lokasi perizinan di satu titik dengan titik yang lain tentunya perlakuan secara sektoral itu berbeda. Dan yang ketiga, kita sedang merintis namanya Anjungan Investasi Magelang. Jadi di AIM ini kita akan menghadirkan layanan bagaimana caranya memasarkan Kabupaten Magelang sesuai dengan potensi yang ada berdasarkan peta kesesuaian tata ruang atau di Perda RT/RW nomor 7 tahun 2024. Dan yang selanjutnya kita juga kalau konteks investasi itu yang pertama itu kan harus ada kepminatan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin nanti Mas Aji yang lebih paham karena dia terkait yang melayani secara detail. Jadi di kepminatan ini kan kita menjadi kunci awal. Jadi kalau ada investor masuk, nanti kita penjajakan, dia sudah serius, maka kita giring dia di kepminatan. Di sini di 1 tahun sekali kita mulai tahun 2025 itu kita menginisiasi namanya program Magic Magelang Growth Investment in Collaboration. Jadi harapan dari kami semangat Magic itu menyambut investasi secara kolaboratif seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang. Kemudian yang terakhir yaitu helpdesk investasi. Jadi prinsipnya di helpdesk investasi itu kalau para investor pengen apapun di Kabupaten Magelang dalam konteks hal ini menanamkan modal, kita siap membantu memfasilitasi sesuai tahapan dan ketentuan aturan. Tinggal nanti kan di kita di DPMP TSP sendiri, monggo di Instagram maupun di sosial media kita sudah ada kontaknya. Monggo nanti dikontak, pasti di situ akan diarahkan ke yang menangani secara lebih lanjut. Mungkin itu. Oke. Ada tambahan mungkin dari Pak Aji, silakan. Iya, tadi menambahkan yang terkait dengan agenda promosi ya. Jadi tadi kita udah mulai di tahun lalu. Kita kalau di beberapa kabupaten kota bahkan mungkin di provinsi itu menyebutnya forum investasi begitu. Forum investasi. Jadi forum curhatnya para investor begitu sebenarnya ya. Cuman kita mengemas dengan kemasan yang berbeda, kita berikan nama Magic tadi, Magelang Growth Investment and Collaboration. Jadi di sana ada kolaborasi bersama dengan OPD di dalam satu daerah Kabupaten Magelang ini untuk kemudian bersama-sama nyengkuyung investasi di Kabupaten Magelang. Kita udah mulai di tahun 2025, di 2025 di bulan November, dan sudah ada kesepakatan kepminatan tadi, atau yang kemudian kita mengenal istilah letter of intent, jadi surat pernyataan kepemintatan dari investor gitu. Di tahun lalu ada 3 investor yang sudah menandatangani kepemintatan. Jadi yang pertama ada di PT Ziarah ya. PT Ziarah ini bergerak di perhotelan, lokasinya di sekitaran Mendut. Kemudian yang kedua ada PT Bina Migas, ini juga sama MES juga ya. Ini di Mungkit. Kemudian yang satu rumah sakit PT Tamadun. Dan selain yang kita simboliskan di level kabupaten, tahun lalu juga kita menghadirkan satu investor cukup besar yang secara kepminatan itu kita hadirkan di provinsi lewat forum investasi di Jawa Tengah, itu namanya CCIBF, Central Java Investment Business Forum. Di tahun 2025 itu kita hadirkan PT Tirta Fresindo Jaya yang akan berencana investasi di Secang dengan nilai investasi kurang lebih 2,1 triliun. Gitu Pak Kalista. Oke, Bapak Adang dan juga Pak Aji. Tadi sempat bahas Anjungan Investasi Magelang atau AIM itu ya Bapak? Itu sebenarnya apa sih Bapak?
Kalista dan mungkin sahabat Gemilang juga belum pernah dengar ini. Bisa dijelaskan Bapak, monggo. IM itu, jadi kita ingin mengkolaborasikan ya, sekali lagi semangat kita di DPMP TSP itu kan berkolaborasi. Jadi mengkolaborasikan semua potensi investasi dan kita tawarkan. Jadi prinsipnya di AIM ini secara sederhananya kita menghimpun semua potensi baik yang baru dialokasikan dalam Perda RT RW di dalam Yuna maupun di RDTR yang sudah sampai sub Yuna maupun yang sudah dikaji. Jadi kan di sektor-sektor, katakanlah di sektor pertanian, di perindustrian, di kita kan ada perikanan, peternakan, itu sudah pasti kan di sektor itu sudah ada kajian-kajian. Nah, itu yang akan kita himpun dalam AIM ini, kita wujudkan dalam konsep pemasaran wilayah. Nah, di situ tapi perbedaannya yang menjadi inovasi di AIM ini nanti apa-apa yang sudah dirintis dan dirilis di beberapa waktu yang lalu ataupun yang terbaru nanti tetap bisa up to date. Jadi nanti website ini harapan kami Anjungan Investasi Magelang ini bisa membantu para investor untuk menganalisis. Jadi kalau investor itu kan nggak bisa serta-merta ya, pasti dia ada perhitungannya. Di sisi yang lain di AIM ini nanti kita juga akan menampilkan semua sarana prasarana yang sudah ada. Jadi selama ini kan pertanyaan investor kalau ada lahan infrastrukturnya seperti apa. Nah, kadang kan mereka kan harus kesana kemari. Nah, harapan dari kami ini bisa menjadi tools awal untuk bisa memetakan. Oh, kalau di sini memang di Perda RT RW di seperti kawasan peruntukan industri, infrastrukturnya apa itu bisa segera terekam di dalam memori investor untuk segera bisa menjadi tool memutuskan. Sehingga nanti bisa ketika sudah bisa memutuskan masuk ke peminatan bisa langsung memenuhi syarat dasar perizinan. Harapan kami seperti itu. Kami juga mohon bantuannya terutama kepada rekan-rekan media dimulai dari Gemilang FM ini mungkin Mbak Kalista untuk bisa ikut mempromosikan AIM ini. Ini kan sudah ada, kita akui belum sempurna, tetapi kita karena desainnya itu nanti setiap segmen akan kita kembangkan. Ini juga kerjasama dengan Kominfo kok. Kita kerjasama dengan Kominfo. Nanti harapannya semakin hari semakin baik dan semakin banyak fiturnya. Itu seperti itu harapannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adang atas informasinya tentang si AIM ini sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Gimana Bapak? Enggak, itu ambasadornya itu yang. Oke, baik. Oke Bapak, lanjut lagi nih. Bagaimana bentuk kolaborasi DPMP TSP Kabupaten Magelang sendiri dengan perangkat daerah dan juga sektor swasta dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat? Ini mungkin dari Bapak Aji, monggo silakan. Terima kasih Mbak Kalista. Jadi kolaborasi ini penting ya. Hari ini kan apa-apa ya kolaborasi dan kolaborasi. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua hal itu sendiri kan. Iya, benar. Termasuk kemudian terkait dengan perizinan. Jadi ada kolaborasi yang baik yang sudah kita bangun kepada OPD teknis perizinan ya. Dan ini sudah terjalin lama dan selalu kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian dengan pelaku usaha juga kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha, dengan ada banyak ya asosiasi-asosiasi yang ada di Kabupaten Magelang. Kita komunikasi, kita jalin komunikasi, kita hubungi dengan baik-baik untuk kemudian kita bekerja sama dan kolaborasi. Termasuk juga kegiatan hari ini kita berkolaborasi dengan Diskominfo, Gemilang FM untuk kemudian kita mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat, kepada investor terkait dengan investasi di Kabupaten Magelang yang harapannya ya tadi berkelanjutan dan berdaya saing begitu. Oke, terkait dengan ekosistem investasi nih Bapak. Mungkin langkah yang dilakukan, yang sudah dilakukan atau yang belum yang akan dilakukan. Ini seperti apa Bapak? Jadi pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak regulasi yang menuntut berubah ya. Jadi sistem perizinan yang dulu berbasis izin, jadi perizinan berusaha itu kan dulu izin dulu baru usaha ya. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan
perizinan berusaha itu menjadi lebih mudah, dibuat lebih simpel dan tidak berbasis izin lagi, tetapi berbasis resiko. Jadi setiap perizinan yang resikonya rendah dan skalanya mikro itu akan sangat mudah sekali gitu. Jadi cukup dengan NIB salah satunya itu. Nah, Kabupaten Magelang menindaklanjuti dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, itu kita sudah menyusun di tahun 2024 itu Perda nomor 12 tahun 2024 tentang penanaman modal. Kemudian di tahun 2025 itu juga kita sudah pemerintah Kabupaten Magelang sudah menerbitkan Perda nomor 1 tahun 2025 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan bagi masyarakat dan investor di daerah. Nah, harapannya dengan perda ini, meskipun memang ini belum sempurna, masih ada petunjuk pelaksanaan yang harus segera disusun, ini memberikan kemudahan dan jaminan kepastian bagi investor dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Magelang. Begitu, Mbak Kalista. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Aji dengan statementnya. Dan kita break sejenak, Pak Aji dan juga Pak Adang. Untuk Anda Sobat Gemilang yang masih ingin bertanya, Kalista buka kesempatan di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang, melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali.
Mall pelayanan publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, kali staf seri masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, investasi berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kabupaten Magelang sejahtera. Masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Adang Advan STMT, Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Ibnu Pangesti Aji, Eskom selaku penata kelola penanaman modal ahli muda pada DPM PTSP Kabupaten Magelang. Masih semangat Bapak? Semangat. Oke, ini sesi terakhir nih Bapak. Siap. Oke, Kalista langsung aja tanya, kendala terbesar yang sering dihadapi investor di lapangan ini dan bagaimana langkah solutif dari DPM PTSP Kabupaten Magelang sendiri untuk memitigasi konflik sosial dan juga hambatan regulasi tersebut. Monggo Bapak, silahkan. Kalau yang kami temui berdasarkan analisis kami itu ada, kalau dibagi antara investor yang besar dengan yang kecil itu permasalahannya agak berbeda. Kalau yang besar itu biasanya dia mau yang skala besar ya. Kalau skala usahanya menengah ke atas itu relatif dia hanya permasalahannya tidak lebih kompleks daripada yang kecil karena mereka sudah punya pengalaman. Tinggal yang menengah ke atas ini dia butuh kepastian. Karena dia kan hitung-hitungannya dia kan sudah besar ya, investasi yang ditanamkan, dia butuh kepastian terkait dengan lama perizinan, proses perizinan. Nah, yang banyak kendala yang kami temui justru di pemenuhan syarat dasar perizinan, utamanya terkait dengan aspek pertanahan. Ini yang menjadi tantangan, apalagi kalau membutuhkan lahan yang luas. Ini kan juga butuh waktu, apalagi kalau dilihat dari rata-rata kepemilikan tanah di Kabupaten Magelang itu yang satu blok 5 hektar dikuasai satu orang itu kan sudah jarang. Nah, ini yang kadang di situ investor itu butuh kepastian seperti apa. Kalau dari kami secara prinsip, secara proses pemenuhan syarat dasar perizinan di KKPR, PBG maupun dokumen lingkungan, ini kan kita sudah on the track dan siap. Nah, ini yang paling menantang biasanya di situ. Kemudian kalau yang kecil-kecil itu biasanya mereka itu memprioritaskan mana dulu yang harus dijalani. Ini yang kadang juga menjadi masalah tersendiri, tantangan tersendiri, karena yang kecil-kecil ini kan rata-rata belum punya pengalaman. Nah, ini yang makanya di kami menginovasi di tempatnya Mas Aji dan teman-teman itu kan ada semacam bimbingan teknis
untuk yang kecil-kecil itu, baik dari pemenuhan syarat dasar. Di kami juga ada permasalahan itu yang teman peri itu kan juga permasalahan investasi kita pecahkan di situ. Nanti kalau di kita inovasinya, kalau ada investor mau masuk, masalahnya apa, kita diskusikan. Makanya mandeknya di mana, kita diskusikan. Jadi harapan kami ada investor datang, kita kasih red carpetnya berupa apa ya, ini diskusi seperti ini. Karena kalau di kami sudah beberapa kali memfasilitasi, contoh yang disampaikan oleh Mas Aji tadi terkait dengan Tirta Fresindo itu kan dulu tahapannya itu kan ada yang sedikit kurang cepat menurut versi mereka. Ternyata kita temukan masalah di sini. Kadang masalah internal karena saking besarnya investor itu kan divisi-divisi mereka kan juga besar. Divisi-divisi mereka kadang di internal mereka ada masalah itu kadang yang jadi tersangka di kita. Kadang seperti itu. Nah, kita kemudian dengan mekanisme diskusi itu bisa menemukan masalah, kemudian kalau ternyata hambatannya itu ada di level kita, katakanlah di teman-teman OPD, ya nanti kita diskusikan alternatif solusinya seperti apa, bisa ditempuh lewat apa, supaya yang namanya T atau waktu itu bisa tereduksi dengan sebaik-baiknya. Karena kan kalau investor besar itu pasti yang ditanyakan waktu, karena investasi yang ditanamkan itu biasanya kan juga dari luar modal, penanam saham dan lain-lain, yang itu tentunya ada imbal yang harus dibayarkan. Makanya waktu itu sangat penting. Dan kalau yang kecil-kecil tadi kita adakan BIMTEK, kita adakan bimbingan teknis, karena pemenuhan syarat dasar perizinan seperti apa, sampai bahkan di tempatnya Mas Aji ini terkait dengan tadi yang kita sampaikan LKPM itu juga ada BIMTEK-nya. Ngisi LKPM ada BIMTEK-nya itu seperti itu yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Lalu Bapak, seperti apa potret iklim investasi Kabupaten Magelang yang ingin dicapai dalam 5 atau 10 tahun ke depan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang? Monggo singkat saja Bapak. Yang satu titik keberlanjutan. Jadi kalau keberlanjutan di kita memang basisnya luas lahan kita alokasinya masih terbanyak di pertanian, di pertanian dalam hal ini kan kita pertanian secara luas, maka di kita tetap mengedepankan kondisi yang agraris baik secara masyarakat maupun secara pemanfaatan ruang. Ini terbukti dari proyeksi kita di RPJMD itu kan investasinya juga tidak tinggi. Jadi kalau proyeksi kita di RPJMD itu kan tidak sampai 1 triliun. Harapannya investasi yang masuk itu masih harmoni dengan kehidupan agraris yang kita rencanakan 20 tahun ke depan. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Aji sedikit, monggo. Menambahkan sedikit. Ya, jadi sesuai tema kita hari ini ya. Jadi investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Magelang yang sejahtera. Jadi harapannya memang investasi yang hadir di Magelang ini adalah yang menumbuhkan potensi-potensi lokal. Jadi yang di bawah UMK itu juga terangkat, masyarakat juga terangkat, tapi juga ada keberlanjutannya. Jadi ada aspek yang memperhatikan keberlanjutan, aspek tentang lingkungan dan sebagainya. Itu juga harus kemudian diperhatikan. Jadi prinsipnya investor itu nanti merasa nyaman, tetapi masyarakat terlindungi, begitu. Baik. Untuk yang terakhir nih Bapak Adang dan juga Pak Aji, pesan untuk para investor dan masyarakat di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Monggo. Kalau kami sesuai dengan 2 huruf di nama kantor kami, 1 pintu, monggo rawuh investor itu rawuh melalui pintu kami. Jadi nanti kami yang akan mengkolaborasikan, sekali lagi semangat kami kolaborasi, tahapan, proses maupun syarat dasar perizinan yang harus dipenuhi. Monggo bisa rawuh ke DPMP TSP untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait dengan penanaman modal. Kami siap melayani kebutuhan panjenengan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andang. Dari Pak Aji? Cukup
terkait dengan pesan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adang Arfan STMT selaku Sekretaris DPMPT SP Kabupaten Magelang yang sudah hadir kali ini, dan juga Bapak Ibnu Pangesti Aji Eskom selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPT SP Kabupaten Magelang. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan sukses selalu semuanya. Dan tentunya Sobat Milang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas narasumber yang kali ini penjelasannya sudah sangat komprehensif, dan semoga talk show kali ini memberikan gambaran jelas bahwa investasi di Kabupaten Magelang bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan sabta cipta dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang Anyar Grace, aman, nyaman, religius, unggul, dan sejahtera. Saya Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.